Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S23052. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terhadap praktikum pertama PAM. Nah, jadi pertama saya akan mempresentasikan eh, yang latihan terlebih dahulu. Jadi latihan itu terbagi jadi dua, yang ada itu ada beginner dan intermediate. Nah, beginner itu yang pertama ada basic types. Basic types itu yang pertama itu ada kode ini. Jadi ada deklarasi file yang tipe datanya itu adalah integer dan data itu sama dengan 1000, lalu B tipe datanya string, B itu sama dengan log message, C itu tipe datanya double, yang nilainya itu ada 3,14, begitu seterusnya. Nah, lalu saya akan coba jalankan kodenya dan hasilnya ya, hasilnya seperti ini, tidak ada outputnya karena ini hanya mendeklarasikan sebuah variabel saja, tidak ada output, tidak ada instruksi untuk print. Nah, selanjutnya adalah untuk yang terus satu-satu. Lalu yang kedua, yang hello world. Nah, yang hello world itu yang ini. Contohnya itu adalah seperti ini. Jadi ada fungsi main, di mana mendeklarasikan fungsi main itu menggunakan fun main, garis seperti ini. Jadi ada variabel yang namanya adalah name, di mana nilainya adalah Mary, ketika datanya string, lalu ada variabel age yang sama dengan 20. Di sini ngeprint name is age years old. Jadi kalau kita memimpin dan memanggil variabel, maka kita menggunakan tanda dolar seperti ini depannya. Maka saat di print nanti dia akan seperti ini. Saat dijalankan seperti ini. Mary is 10 years old. Nah, kalau selanjutnya adalah collection. Nah, yang collection itu yang pertama itu contohnya adalah seperti ini. Jadi uh, di sini ada deklarasi sebuah list yang namanya green numbers, di mana listnya itu adalah 1, 4, 23, dan red numbers yang listnya adalah 17 dan 2. Jadi di sini menghitung total bilangan yang ada, bukan total seluruhnya, tapi total berapa banyak bilangan yang ada di green dan number. Jadi kita bisa menggunakan green numbers.count tambah red numbers.count. Mana count itu menghitung berapa banyak elemen di dalam satu list, bukan menghitung semua nilainya, total seluruhnya. Sehingga nanti saat dijalankan maka akan keluar 5. Nah, untuk yang exercise 2 di collection itu, jadi ada seperti ini. Jadi ada variabel namanya supported, di mana terdiri dari set of HTTP, HTTPS, dan FTP, lalu ada request sama dengan SMTP. Jadi is supported itu sama dengan request that uppercase in support. Jadi is support itu bernilai true kalau di request itu requestnya itu di uppercase, berarti semua yang dibuat jadi huruf kapital, dan jika dia berada di support maka dia bernilai benar, kalau tidak akan keluar salah, maka nanti kemungkinan ini 4 points. Nah, selanjutnya kita tidak usah bahas semuanya, selanjutnya kita ke control flow. Di control flow itu yang pertama itu exercise-nya adalah di sini ada variabel namanya adalah first result sama dengan random.next integer sama dengan 6. Nah, jadi artinya itu di sini itu ada sebuah variabel namanya first result, di mana first result itu akan mengacak nilai dari 1 sampai 6. Makanya di sini dia import code in random. Nah, kenapa 6? Karena ini tuh seperti mengibaratkan sebuah dadu. Jadi nanti akan random diacak, dipilihlah angka 1 sampai 6. Nah, kalau second result itu sama juga seperti itu. Nah, jadi kalau
yang di first result sama dengan nilai yang keluar di second result, maka nanti akan keluar you win. Kalau tidak, you lose. Jadi silakan jalankan dan hasilnya adalah you lose. Karena kemungkinan nilai yang keluar di first result dan second result itu tidak sama. Selanjutnya di control flow kedua, di sini ada variabel namanya button, di mana dia itu diinisiasi dengan string y. Nah, jadi print line when button, kalau button itu sama dengan A maka akan keluar yes, kalau B itu no, kalau X itu menu, kalau Y itu nothing. Nah, else dari situ there is no such button. Nah, karena di sini buttonnya tadi juga Y maka akan keluar nothing. Lalu kita skip yang ketiga, kita ke yang keempat. Jadi yang di keempat itu ada for di sini di control flow di sini tuh tadi itu kan kita udah pakai uh, percabangan yang lain. Yang pertama itu tadi if, sekarang yang keempat kita pakai uh, for looping itu yang for. Nah, di sini looping for dari number dari 1 sampai 100. Nah, jadi jika number dari 1 sampai 100 itu dibagi 15 sama dengan 0, maka akan keluar fish bus. Kalau kalau habis dibagi 3 sama dengan fish, dibuat jadi fish. Kalau dia habis bagi 5 jadi bus. Kalau nggak habis dibagi yang ketiga-tiganya ini, maka akan di print angka itu sendiri atau number itu sendiri. Maka nanti outputnya jadi seperti ini. Selanjutnya adalah yang eh tadi yang kelas, yang sekarang adalah yang kelas. Kita nggak usah bahas size-nya. Jadi di kelas ini, di sini tuh kita belajar untuk mendivisikan sebuah kelas. Dan di sini ada kelas employee, di mana kelas employee ini mempunyai parameter yaitu name yang tipe datanya string dan salary yang tipe datanya integer. Nah, jadi di sini ada fungsi main. Fungsi main itu mendeklarasikan M, ya MP. Nah, di mana MP itu sama MP itu memanggil si kelas employee tadi. Di mana kelas employee tadi dipanggil tadi kan ada parameter dan nilai yang diinput itu adalah Mary dan salary sama dengan 20. Maka nanti akan uh, terprint lah print line EMP ini. Nah, jadi nanti akan di-print lah employee yang sesuai yang di input di sini. Sedangkan di sini EMP salary itu tambah sama dengan 10 atau salary itu ditambah 10. Maka nanti di saat di sini nanti akan terprint di mana name-nya sama nomor dan salary-nya sama dengan 30. Sini saya akan jalankan. Dan hasilnya seperti ini. Name sama dengan Mary, salary sama 50. Ada 2 jenis. Nah, lalu selanjutnya ada yang contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini ada beberapa kelas person, name, address, dan city. Nah, jadi di sini ada pendeklarasian person sama dengan person. Dia memanggil si kelas person. Nah, kelas person ini sendiri mempunyai beberapa uh, apa namanya tadi ini? Mempunyai beberapa parameter itu name, address, boolean yang dimana dia menggunakan parameter atau menggunakan kelas lainnya dengan kelas itu sendiri. Contohnya name sama address. Nah, address itu menggunakan kelas lain juga yaitu city. Nah, makanya di sini ya parameter untuk persennya itu ada name, John Smith, address, dan lain-lain. Ini saya akan coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya ke null safety. Nah, null safety itu seperti ini. Jadi ada kelas namanya itu employee 3, di mana parameternya itu ada string dan string name yang tipe datanya string dan salary yang tipe datanya integer. Nah, jadi lalu ada fungsi yang namanya employee by ID yang tipe data yang terima itu adalah integer dan nilai balikannya itu adalah uh, when ID. Nah, jadi di employee by ID itu yang pertama itu yang menggunakan employee 3, ada beberapa data seperti ini, uh, ada beberapa data employee. Nah, jadi selalu ada fungsi salary by ID, data yang terima itu adalah ID integernya sama dengan employee by ID. Nah, jadi saat dijalankan nanti akan keluar seperti ini, 64. Atau dia ngeprint yang ini. Artinya itu dia menghitung total seluruh
gaji yang ada yang dimiliki sama seluruh gaji infologi yang ada di situ. Jadi keseluruhannya. Nah, lalu selanjutnya yang adalah yang saya akan jelaskan saya akan jelaskan latihan yang intermediate. Intermediate itu yang pertama itu adalah extension function. Nah, extension function itu di sini ada beberapa exercise. Yang pertama itu seperti ini. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah fungsi itu juga bisa satu line seperti ini. Jadi kalau satu line dia tidak perlu memakai kurung-kurung kalau seperti ini. Cukup memakai sama dengan seperti ini saja. Nah, jadi ada fungsi yang namanya itu adalah uh, find integer ini integer that is positive, di mana dia tidak punya parameter tapi nilai balikannya adalah boolean sama dengan this lebih besar dari 0. This yang dimaksud itu adalah integer yang input di sini. Jadi itu adalah extension function. Jadi dia membawa nilai yang nanti akan digunakan di bis sini. Nah, kalau integer yang di input sini tadi itu lebih besar dari 0, maka akan keluar true. Kalau tidak, kalau saya akan jalankan, maka akan keluar true karena harusnya satu lebih besar dari 0 dan true. Selanjutnya adalah extension function yang kedua. Nah, di sini ada fungsi yang namanya toLowerCase string dan dia membawa string. Jadi string dot toLowerCase string di mana parameter yang dibawa tidak ada dan nilai balikannya adalah string. Nah, toLowerCase string itu adalah fungsinya untuk membuat semua string yang diinput itu menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Jadi this itu artinya string yang dibawa oleh dia. Jadi string yang dibawa di sini tadi yang di depannya ini yang dot nitip tadi maka akan di lowercase kan. Nah, jadi pada saat main itu akan print line kita buat string yang di depan seperti ini hello world dot to lower case string. Jadi saat dijalankan nanti hello world itu semua dalam huruf kecil. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah scope function. Scope function itu yang adalah yang ini. Nah, scope function yang pertama itu seperti ini. Jadi sini ada beberapa kelas dan ada beberapa fungsi. Ada kelas product info yang menerima tiga data seperti ini, lalu kelas product yang di mana dalam kelas product itu ada fungsi get product info, lalu ada uh, lalu ada extension function ini, lalu ini. Lalu jadi di main itu pertama ada deklarasi variabel namanya product yang memanggil fungsi product tadi yang di atas. Ini bukan kelas produk. Lalu ada variabel price in euro, in euro yang dimana memanggil extension function yang ini tadi yang get price in euro. Nah, jadi jika price in euro itu tidak sama dengan 0, maka nanti akan terpilih price in euro itu sama dengan nilai price in euro yang udah dikerjakan di sini tadi. Nah, tapi kalau dia sama dengan 0, maka price in information is not available. Sini saya akan coba jalankan. Price in euro sama dengan 8,85,0. Nah, lalu itu untuk yang scope function. Saya akan next ke yang lambda expression with receiver. Nah, lambda expression with receiver. Nah, itu yang ini ada beberapa latihan. Yang pertama itu ini. Jadi ada fungsi yang namanya itu fetch data, di mana menerima parameter yaitu uh, tipenya itu adalah namanya itu adalah ini namanya adalah callback tipenya itu adalah string border ini. Nah, jadi uh, logikanya itu atau pemrograman itu seperti ini. Jadi ada variable builder sama dengan string builder data receive builder dot callback. Jadi pada main itu kita panggil si fetch datanya di mana dia menggunakan si ini si fn proses ini bisa dijalankan nanti hasilnya seperti ini data receive proses. Lalu selanjutnya untuk task 2 di sini ada beberapa kelas. Yaitu pertama ada button, baru ada button event, baru ada position. Jadi pertama di sini kita deklarasikan variabel namanya button yang memanggil kelas button. Nah, lalu button dot on event itu ini adalah apa ya? Lalu saya akan jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini, double click. Nah, lalu untuk task 3, di sini ada fungsi namanya fungsi dia tipenya adalah extension function. Di sini namanya adalah increment. Jadi yang bawa
sebuah list yang tipe data yang selesai itu adalah integer, dan sini saya akan coba bulankan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah yang class and interface. Class and interface. Nah, di sini ada beberapa kelas. Nah, jadi maksudnya itu kelas dan interface. Nah, maksudnya itu kelas dan interface itu ini seperti di Java OOP. Jadi eh, kita buat kelas nah di sini ada kelasnya yang abstrak seperti ini. Dia cuma seperti mendefinisikan fungsinya. Lalu nanti di kelas yang lain itu dia di override, digunakan seperti yang jadi override fun turn fun. Nah, ini konsepnya seperti di Java OOP. Nanti jadi saya jalankan hasilnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di exercise 2, ini ada interface media bla bla bla, lalu ada class di sini override fun play. Jadi dia override fun play yang dimana dia itu sudah di uh, ini interface seperti queries gitu lah. Jadi di media itu dia sudah dideklarasikan seperti itu, tapi cuma fungsi, dan untuk implementasinya itu ada di sini. Jadi dia override. Dan saat dijalankan hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk exercise 3 juga sama juga. Jadi dia sebelumnya sudah didefinisikan seperti ini sebelumnya, dan dia digunakan di sini. Jadi dia, dan saat jika ingin menggunakan itu dia menggunakan kata kunci override. Dan saat dijalankan hasilnya seperti ini. Lalu untuk exercise 4 juga sebenarnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang objek. Jadi untuk yang objek itu seperti ini. Yang pertama itu uh, jadi ada beberapa, pertama itu ada ini interface order, di mana dia memiliki beberapa objek seperti ini. Ini sama seperti di uh, sering juga di Java OP. Itu sering dibuat untuk bagian entity. Jadi di sini itu sudah didefinisikan apa saja objek-objeknya, lalu masing-masing objeknya itu bisa digunakan di kelas lain seperti ini. Lalu saat dijalankan hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk objek kedua. Jadi di sini dia itu sebenarnya sudah didefinisikan di sini, lalu di objek flying skateboard itu dia digunakan kembali namun dengan definisi tertentu. Saat dijalankan hasilnya seperti ini. Itu juga untuk objek, untuk contoh yang ketiga. Hasilnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya adalah open and special class. Open and special class yang pertama itu yaitu seperti ini, ada kelas namanya delivery status. Di sini ada di mana dalam kelas itu ada beberapa kelas lagi juga. Lalu di sini ada fungsi namanya print delivery status. Di sini ada percabangan menggunakan when. Di sini ada mainnya, dari saat dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk latihan kedua, sini ada kelas sama dengan status, lalu ada fungsi namanya handle status, lalu ada main. Bisa dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya adalah properties. Nah, properti itu di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu contohnya adalah yang ini. Jadi ada fungsi namanya itu find out of stock books, di mana dia uh, dia menerima parameter namanya inventory, dan tipe data itu adalah sebuah list yang masing-masing list itu adalah integer, dan nilai kembalinya adalah list yang masing-masingnya integer juga, sama dengan bulk list. Nah, jadi dalam find out of stock ini ada looping menggunakan for, dia menggunakan looping for each. Jadi dia masih melakukan iterasi di masing-masing list yang namanya inventory tadi. Nah, jika salah satu listnya itu ada sama dengan 0, maka kita menambahkan dia ke list ini. Jadi hasilnya seperti ini, maka saat dijalankan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya contoh yang kedua ada ini seperti ini. Saat dijalankan nanti hasilnya seperti ini.
Atau ini contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini contohnya ada beberapa fungsi. Yang pertama ada check app server, di mana dia tidak melakukan parameter, namun balikannya adalah boolean, dan sepertinya adalah logikanya, dan ada juga check database, sama juga itu check app server. Jadi pada main itu dipanggil is app server healthy by lazy, menggunakan check app server. Itu juga untuk is database healthy. Misalnya contoh saya seperti ini. Nah, lalu yang terakhir adalah yang null safety. Ada yang terlewat. Enggak. Selanjutnya adalah null safety. Yang pertama itu di sini seperti ini. Nanti saat dijalankan hasilnya akan keluar seperti ini. Email notification and enable for Alice. Itu juga untuk contoh yang kedua. Lalu untuk contoh yang ketiga. Dan untuk contoh yang Nah, lalu yang terakhir itu ada library and API. Nah, jadi pada contoh library and API itu yang pertama dari contoh seperti ini, dia itu mengimport Kotlin.net. Jadi, artinya itu dia mengimport net itu untuk gunanya supaya bisa melakukan fungsi-fungsi pada matematika. Jadi di sini yang pertama itu ada fungsi namanya calculate compound interest, di mana dia memiliki beberapa parameter seperti P, R, N, dan T, dengan masing-masing tipe datanya adalah double, double, integer, dan integer, di mana nilai baliknya adalah double. Cara kerja itu adalah P dikali dalam kurung 1 tambah R per N, po, N kali T. Dan di sini uh, deklarasikan ada prinsipal rate and compound your statement. Nah, masing-masing itu dijadikan sebuah uh, jadi parameter untuk masukkan ke calculate compound interest. Tapi karena namanya beda kan yang diterima di sini kan P, R, N, dan T. Jadi dibuat seperti ini. P sama dengan prinsipal, R sama dengan rate, N sama dengan dan selanjutnya. Dan saat dijalankan nanti keluarlah hasil rumus yang dikalkulasi component interest tadi dengan hasil adalah seperti ini. Lalu di library and API yang kedua itu seperti ini. Di main jadi ada file time taken sama user time seperti ini. Nanti outputnya adalah seperti ini. Nah, untuk yang ketiga itu ada pertanyaan seperti ini. Untuk yang ketiga itu dia hanya berupa pertanyaan. Gimana pertanyaannya adalah there's a new feature in the standard library available in the latest Kotlin release. So you want to try it out, but it requires option. The feature fall under at experiment or std API. So what should the option in look like in your codes? Dan jawabannya itu adalah yang ini. Yang ini. Gitu. Nah, jadi selanjutnya saya akan jelaskan yang tugas praktikum. Jadi yang tugas praktikum itu adalah membuat to-do list. Nah, to-do list sendiri itu di yang sebelumnya itu di latihan sudah dibuat untuk add to-do. Nah, di sini tugasnya adalah untuk membuat update to-do, search to-do, dan sort to-do. Nah, untuk bagian entities, di sini saya tidak ada mengubah apapun. Jadi, di bagian to-do itu ada kelas namanya seperti ini. Kelas to-do seperti ini. Lalu ada ID, title, dan is finished. Karena ID, title, dan is finished ini. Lalu ada override ke ini. Nah, lalu di sini ada seperti peralatan tadi ada interface juga di sini. Jadi ada repository, service, dan view. Nah, jadi cara kerjanya itu saat pengguna menggunakan input util ini, nanti akan diterima oleh view. Dan view itu akan mengisi service, dan repository, dan service itu akan mengisi repository. Jadi secara umum di repository lah logika pemrogramannya. Jadi service itu hanya ibarat perantaranya dari si view ke si repositorinya aja. Lalu di view itu mengatur bagaimana antar muka ke penggunanya. Dan di entities itu adalah objek-objek atau apa saja variabel yang digunakan. Seperti di sini menggunakan ID, title,
dan isFinish untuk sobat to do. Jadi to do itu memiliki 3 entity, yaitu ID, title, dan isFinish. Nah, jadi di sini masing-masing repository dan service system punya dua. Jadi ada itu di repository dan to do repository. Nah, itu di repository itu di sini hanya mendeklarasikan apa saja fungsi-fungsinya. Nanti di to do repository itu dia akan disitulah dia dipanggil menggunakan override. Seperti contoh di latihan tadi menggunakan interface. Jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi. Nah, di sini saya tambahkan yang update, search, dan sort. Jadi untuk yang jadi saya akan jelaskan update, search, dan sort. Nah, untuk yang update itu dia itu menggunakan nilai parameternya itu ada uh, ID yang tipe datanya integer, new title yang tipe datanya string, dan isFinish yang tipe datanya boolean. Di mana nilai balikannya nanti adalah boolean. Jadi di sini ada variabel to do sama dengan kita membuat sebuah variabel namanya to do, di mana kita mencari uh, to do ID-nya itu sama dengan ID yang di input dari si data. Data itu adalah semua to do semua data yang udah kita punya. Nah, lalu kalau ada nanti akan keluar, kalau tidak ada akan return false. Nah, lalu setelah kita dapatkan si datanya itu, kita simpan dengan to do, maka kita akan ubah sesuai new title yang dikasih dan status selesai yang sudah dikasih. Maka nanti diubah dengan cara to do dot title sama dengan new title, to do dot is minus sama is minus. Lalu untuk yang search to do tipe Nah, untuk search to do itu yang tipe data yang diterima itu uh, adalah keyword tipe datanya adalah string, di mana balikannya adalah sebuah list yang isinya ada to do. Jadi karena search berarti kan dia mengeluarkan semua to do yang di search menggunakan string yang diinput sama si pengguna. Jadi di sini kita menggunakan bawaan dari code ini itu menggunakan filter. Jadi data kita panggil si data itu kumpulan semua to-do-nya, data.filter, lalu ini adalah seperti pemrogramannya. Lalu selanjutnya ada sort to do-nya itu nilai bawah, dia menggunakan parameter uh, string by nama itu ada string ascending uh, tipe datanya adalah boolean. Nah, maksudnya itu by-nya itu adalah dia itu di sort menggunakan by apa? Bisa menggunakan ID, title, atau menggunakan berdasarkan statusnya. Lalu ascending itu maksudnya dia itu diurutkan secara ascending atau descending. Nah, jadi si by-nya itu kita buat ke lowercase semua. Nah, jadi by-nya itu dibuat ke lowercase. Nah, kita akan sort kalau dia kalau dia bayinya itu sama dengan ID, maka berarti kita sort berdasarkan ID. Kalau title berarti sort berdasarkan title, dan kalau finish disort berdasarkan statusnya. Nah, kalau yang diinput sama pengguna itu adalah ascending, maka nanti dia tidak akan masuk ke fungsi ini, dia akan langsung tersort sendiri secara ascending. Namun jika dia tidak ascending, maka nanti data yang sebelumnya itu akan di reverse sehingga dia menjadi descending. Lalu selanjutnya untuk itu the service di sini sama seperti yang saya bilang tadi menggunakan interface. Jadi di sini hanya mendeklarasikan beberapa fungsinya, lalu di to the service ini dia akan di override. Nah, di sini saya akan jelaskan yang update aja yang update yang ada itu sama mirip seperti repository, dia memiliki parameter atau nilai yang diterima itu seperti ini. Nah, false access itu sama dengan repo.update to do, dia manggil update to do id new title seperti ini. Maksudnya itu apa? Jadi dari to do service itu kita memang jadi dari sini itu kita memanggil repositori. Oh, jadi di service itu kita manggil si repository yang ada di repo tadi. Jadi di service ini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau logika yang ada di to-do repository. Jadi seperti di sini, ada to-do, dia memanggil repo atau update to-do yang ada di sini. Makanya repo.update to-do. Itu juga untuk search dia manggil repo, lalu untuk search juga dia manggil repo. Di service ini juga kita bisa menggunakan contohnya kalau
tidak berhasil, dia akan keluarga seperti ini, komen seperti ini. Nah, lalu selanjutnya untuk view. Untuk view itu, di sini saya akan jelaskan untuk yang tiga itu aja. Yang pertama itu ada update. Nah, mengikuti ya, seperti yang ada di Delcom Reading sih, saya menyelesaikan kata-katanya seperti ini. Pertama itu print line memperbarui to do, lalu setelah si pengguna memilih memperbarui to do, maka nanti dia akan ditanya ID to do apa yang ingin diubah. Nah, kalau dipencet X ternyata batas, setelah dia pilih ID to do, nanti pengguna akan disuruh upload judul barunya. Nah, setelah dia upload judul barunya, maka setelah itu dia akan ditanya apakah to do sudah selesai. Jika sudah selesai, jawab Y, jika belum selesai, jawab N. Begitu juga untuk search to do. Nah, jadi saat pengguna memilih search to do, di mana search to do itu adalah yang ketiga. Jadi kalau pengguna pencet 3, maka dia akan keluar kata-kata seperti ini, mencari to do. Nanti si pengguna akan disuruh mengupload kata kuncinya. Jadi pengguna upload kata kunci dan nanti si programnya akan mencari to do berdasarkan kata kunci yang diupload pengguna. Lalu selanjutnya ada sort to do. Sort to do itu menggunakan nomor 4. Jadi kalau pengguna pilih nomor 4 nanti akan keluar seperti ini, mengurutkan to do. Setelah itu nanti akan keluar kata-kata seperti ini, urutkan berdasarkan apa, apakah ID, title, atau finish. Nah, setelah pengguna memilih, nanti ditanya lagi apakah diurutkan secara ascending atau tidak. Nah, di sini saya akan coba jalankan programnya melalui main.kt. Nah, di sini saya akan coba tambah data. Yang pertama itu saya akan tambahkan data. Contohnya itu adalah belajar Kotlin. Lalu contohnya saya tambahkan lagi belajar machine learning plus saya pencet dulu ya. Sorry, aku pencet dua. Tambah satu belajar machine learning. Kalau kita tambahkan lagi kan tambahkan lagi uh, olahraga olahraga. Nah, lalu contohnya kita mau ubah data. Kita contohnya ubah data, kita pencet dua, dan contohnya kita mau ubah data yang belajar Kotlin jadi selesai. Kita pilih yang pertama. Nah, kita nggak mau ubah judulnya, jadi kita buat sama aja judulnya, jadi belajar Kotlin, kita namanya, di mana, terus tanya apakah sudah selesai. Iya, sudah selesai, jadi pencet Y. Nah, di sini di daftar to ini sudah selesai. Lalu selanjutnya di sini saya akan coba remove, saya pencet 5, kemudian saya mau remove yang nomor 2. Nah, di sini berhasil, jadi berhasil diubah, dan jika diubah ID dari to itu tidak berubah, jadi ID-nya tetap 1, 3, 4. Maka di sini ada ID 2 lagi. Lalu selanjutnya saya akan coba melakukan search to do. Jadi saya pencet 3, lalu selanjutnya saya akan search berdasarkan contohnya AN. Nah, keluarlah to do yang mengandung kata AN, yaitu makan yang dengan ID 3. Lalu selanjutnya saya akan coba sorting to do-nya berdasarkan title. Terus saya ditanya apakah urutkan secara ascending? Tidak. Kita pencet N, dan maka akan keluar seperti ini. Dia akan diurutkan, jadi diurutkanlah berdasarkan title-nya, mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka saya mulai dari olahraga, makan, lalu belajar. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.